Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 351, mengunjungi untuk memprovokasi. Saudara muda Jiang, apakah kamu masih ingat seorang murid bernama Cao Zhen? Murid itu berbicara dengan nada yang agak rumit. Cao Zhen, bagaimana Jiang Fan bisa lupa? Bagaimanapun juga, dia adalah murid baru Feng Guchan yang paling disayangi, seorang jenius dengan akar roh yang mencapai kelas ke-7. Dianggap sebagai pendatang baru terkuat di Sekte Awan Hijau saat itu. Dia dikalahkan oleh Jiang Fan pada kompetisi pemula berikutnya. Dalam keadaan marah, dia meninggalkan Sekte Awan Hijau. Sebelum pergi, dia bahkan bersumpah untuk membuat Sekte Awan Hijau menyesalinya. Apa, kultivasinya sudah maju pesat, dan sekarang dia malah pamer? Tanya Jiang Fan. Murid itu mendesah, ini lebih dari sekadar kemajuan besar dalam kultivasi. Ini hanyalah kemajuan yang cepat. Dia sekarang telah menjadi ahli pendirian Yayasan Lapisan ke-9. Oh, Jiang Fan sangat terkejut. Hanya dalam beberapa bulan, orang ini telah berhasil menembus lapisan ke-9 pendirian fondasi. Dia ingat ketika Cao Zhen meninggalkan Sekte Awan Hijau, dia hanya berada di lapisan ke-6 pendirian fondasi. Kecepatan seperti itu pasti terjadi karena menemukan suatu peluang besar. Dia benar-benar beruntung, gumam Jiang Fan. Seorang murid ragu-ragu dan berkata, "Saudara muda Jiang, sudah jelas bahwa Cao Zhen sedang datang untukmu. Mengapa tidak menghindarinya untuk saat ini, dan kembali lagi dalam 1 atau 2 hari? Kita semua akan berpura-pura tidak melihatmu. Kalau tidak, kalau dia tahu kamu sudah kembali, dia pasti tidak akan melepaskannya, dan dia pasti akan menyusahkanmu." Saat ini, dengan Cao Zhen yang telah berhasil menembus lapisan ke-9 pendirian fondasi, hampir tidak ada saingan baginya di seluruh Sekte Awan Hijau. Jika dia ingin menyusahkan Jiang Fan, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Jiang Fan tersenyum tipis, bukankah menyenangkan memiliki teman yang datang dari jauh? Bagaimana aku bisa menghindari seorang kenalan lama? Dia menyerahkan kereta itu kepada beberapa murid, lalu dengan tangan di belakang punggungnya, melangkah masuk ke sekte tersebut. Meninggalkan semua orang dengan sosok yang elegan. Pada saat yang sama, di aula Master Sekte, Cao Zhen, mengenakan pakaian mewah dan mahkota giok, berdiri dengan berani. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berdiri dengan gagah di tengah aula. Dia melirik ke samping ke arah Tao Zhengjun, yang sedang berbaring di tanah dan meratap tanpa henti, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Pernah bisa melawanku selama 10 ronde. Sekarang, kalah hanya dengan 1 gerakan. Haruskah aku katakan kau terlalu lemah untuk menahan 1 pukulan pun? Atau haruskah aku katakan bahwa puncak Master Sekte gagal mengembangkan bakat? Keduanya adalah pendatang baru. Tetapi perbedaan kekuatan mereka saat ini sebesar langit dan bumi." Wajah Liu Wuchen gelap dan cemberut. Beberapa tetua Sekte Awan Hijau yang duduk bersamanya juga tampak muram. Karena, setelah Cao Zhen meninggalkan Sekte Awan Hijau, ia bergabung dengan Sekte Guntur Sejati, dan sekarang mewakili Sekte Guntur Sejati. Seorang pengikut sekte luar yang begitu hebat menghancurkan pengikut sekte mereka sendiri. Sebagai tetua sekte mereka sendiri, mereka merasa sangat malu. Tentu saja, kecuali Feng Guchan. "Cao Zhen, kau tidak bisa mengatakannya seperti itu. Tao Zhengjun adalah seorang jenius langka yang mempraktikkan kultivasi ganda tubuh dan sihir. Bahkan dengan kultivasi biasa, dia tidak akan selemah itu. Hanya bisa dikatakan bahwa puncak Master Sekte terlalu mengecewakan. Mereka hanya menyia-nyiakan bakat." Feng Guchan berkata singkat. Dia akhirnya bisa merasakan kebebasan. Semenjak Jiang Fan meninju muridnya yang sombong, Tang Tianlong hingga berkeping-keping, puncak Master Sekte bersikap luar biasa arogan. Sebaliknya, puncak reinkarnasinya merasa sangat terhina. Selama lebih dari setengah bulan, dia bahkan tidak punya muka untuk keluar dan bertemu orang. Kini situasinya berbeda, pembalasan telah menimpa puncak Master Sekte.
Siapa yang mengira bahwa Cao Zhen yang dipaksa keluar dari Sekte Awan Hijau oleh Jiang Fan, kini akan menjadi murid tingkat atas dari pendirian pondasi lapisan ke-9. Dan dia kembali dengan kekuatan dan menamparkan wajah puncak Master Sekte dengan keras. Penatua Agung, jaga ucapanmu. Wen Hongyao menegur pelan. Zhao Wuji, Li Qingfeng, dan tetua lainnya juga menunjukkan ekspresi tidak senang. Pada saat Sekte Awan Hijau dipermalukan, sebagai tetua agung, dia masih berpihak pada orang luar. Logika macam apa ini? Feng Guchan dengan acuh tak acuh membalas, apakah tetua ini tidak diizinkan untuk mengatakan kebenaran? Apakah aku harus menyanjung Master Sekte Puncak yang bertentangan dengan hati nuraniku? Tidak bisakah kau lihat kebodohan apa yang telah dilakukan oleh Master Sekte Puncak? Demi Jiang Fan yang tidak berguna, mereka benar-benar menolak seorang jenius pendirian pondasi lapisan ke-9. Ini adalah kerugian besar bagi Sekte Awan Hijau dan kelalaian serius dari Ketua Sekte. Aku bahkan belum meminta pertanggungjawaban dari Ketua Sekte, dan sekarang kau bahkan tidak mengizinkanku berbicara. Beberapa tetua sangat marah. Feng Guchan ini, dia tak kenal lelah dengan alasannya. Liu Wuchen juga dipenuhi amarah dan berkata, bagaimana muridku Jiang Fan bisa tidak berguna? Jika dia tidak berguna, lalu siapa muridmu Tang Tianlong? Jangan lupa, Tang Tianlong dipukuli hingga hancur berkeping-keping dengan pukulan oleh muridku. Itu harus dikatakan. Pernyataan ini sangat menyakitkan. Hal itu langsung membuat Feng Guchan marah, dia pun memukul meja dan berkata, apa sih gunanya bertarung secara internal? Jika kau punya nyali, biarkan Jiang Fan bersaing dengan Cao Zhen. Mari kita lihat apakah dia memang tidak berguna. Liu Wuchen merasa lega karena Jiang Fan belum kembali. Jika tidak, akan sulit menghindari pertempuran antara Jiang Fan dan Cao Zhen hari ini. Yang satu berada di sekitar alam penyempurnaan tubuh lapisan ke-8, dan yang lainnya memiliki kekuatan pendirian fondasi lapisan ke-9 yang kuat. Hasil pertempuran hampir dapat diprediksi. Jika Jiang Fan kalah telak, puncak Master Sekte akan benar-benar kehilangan muka. Untuk saat ini, dia masih bisa berbicara dengan berani. Hehe, Jiang Fan pergi berlatih selama sebulan, kekuatannya mungkin berbeda sekarang. Dalam pertarungan sesungguhnya, dia belum tentu kalah dari Cao Zhen. Beberapa tetua menunjukkan ekspresi bersalah. Jika latihan fisik begitu mudah ditingkatkan, bukankah sekte raksasa akan lama menjadi sekte nomor 1, bahkan menyatukan 9 sekte? Namun, selama pendatang baru Jiang Fan belum kembali, Sekte Awan Hijau masih mempertahankan martabatnya. Liu Wuchen juga jelas sangat tidak aman dan tidak mau menyelidiki masalah tersebut lebih jauh. Pandangannya beralih ke Cao Zhen, menunjukkan ekspresi rumit. Dia berbicara tanpa sedikit pun rasa penyesalan, tetapi dalam hatinya, dia penuh dengan penyesalan. Kalau saja dia tahu Cao Zhen akan menjadi seperti sekarang, dia pasti akan tetap menahannya saat itu, apapun yang terjadi. Sayangnya, Cao Zhen sekarang adalah murid Sekte Guntur sejati. Dan dia sangat dihargai. Begitu hebatnya sehingga kali ini, dalam menjalankan misi, Sekte Guntur Sejati secara khusus menugaskan seorang tetua sekte untuk mendampingi dan melindunginya. Penatua Yang, sekarang setelah pertarungan selesai, apakah Anda memiliki masalah lain? Liu Wuchen menatap ke arah sesepuh yang bernama Yang Qinghua. Jika bukan karena dia, Cao Zhen, sebagai murid, tidak akan mempunyai kesempatan untuk menemuinya, apalagi bertarung dengan murid-murid puncak Master Sekte. Semua ini dilakukannya demi memberi penghormatan kepada tetua kedua Sekte Petir Sejati, Yang Qinghua. Yang Qinghua, berusia sekitar 50 tahun, mengenakan jubah putih bulan, dan kulitnya sedikit pucat. Dia tampak terpelajar dan berbudaya. Tetapi tidak seorang pun akan mengabaikan fakta bahwa ia mengolah teknik kultivasi atribut guntur yang paling mendominasi dari 9 sekte. Dengan satu tangan yang meminjam kekuatan guntur dan kilat, dia cukup tangguh untuk tidak diremehkan. Terlebih lagi, dia adalah tetua kedua, setelah Jin Yunli. Karena itu, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormatinya. Dia menyingkirkan lengan bajunya, berdiri, dan berkata ringan sambil tersenyum, berkat kebaikan Master Sekte Liu, murid sekte kita telah mencapai keinginannya.
Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa bertanding dengan murid bernama Jiang Fan itu. Akan lebih sempurna jika aku bisa mengalahkannya juga. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, dengan ekspresi puas. Bakat-bakat yang tidak diinginkan oleh Sekte Awan Hijau melambung tinggi di Sekte Guntur Sejati. Tidak ada yang dapat membuat True Thunder Sect terlihat lebih baik dari ini. Liu Wuchen mengepalkan tinjunya diam-diam. Beberapa tetua juga merasa sangat sedih. Meninggalkan dengan komentar sarkastis seperti itu sungguh keterlaluan. Tetapi, pada saat ini, sosok Anggun dengan tangan di belakang punggung, melangkah perlahan memasuki aula. Sebuah suara tenang bergema santai di seluruh aula. Jika Anda menginginkan kesempurnaan, bukankah itu mudah? Aku akan memenuhi keinginanmu. Bab 352 terjebak dalam perangkap. Mendengarkan suara yang familiar, Liu Wuchen dan para tetua semuanya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Mereka memandang dengan saksama dan melihat sosok seorang pria muda berkulit putih dan berwajah rupawan, memancarkan sikap yang tenang. Siapa lagi kalau bukan Jiang Fan? Mereka sudah lama tidak mendengar kabar dari Jiang Fan dan agak khawatir kalau terjadi sesuatu padanya. Melihatnya kembali secara tiba-tiba, hati mereka tentu saja dipenuhi dengan kegembiraan. Tetapi menyadari situasi saat ini, ekspresi mereka berubah. Mengapa kembali sekarang, dari sekian banyak waktu? Jiang Fan, apakah itu kamu? Chao Zhen yang selalu tanpa ekspresi tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Sejak dikalahkan oleh Jiang Fan, dia diliputi rasa malu dan terus-menerus memikirkan cara untuk menebus kesalahannya. Kali ini, dia kembali dengan tekad kuat, yang tujuannya hanya menghancurkan Jiang Fan. Untuk menunjukkan kepada Liu Wuchen betapa butanya dia karena tidak menerimanya di puncak Master Sekte. Untuk menunjukkan kepada Liu Qingxian betapa butanya dia karena lebih memihak pada orang yang tidak berharga dan meninggalkannya, seorang anak ajaib yang tiada taraf. Tetapi, yang tidak pernah disangkanya adalah bahwa Jiang Fan sudah tidak ada lagi di Sekte Awan Hijau. Dia hanya bisa bertarung setengah hati dengan murid lain dari puncak Master Sekte. Ini jauh dari memenuhi keinginannya untuk menghapus rasa malunya. Dia pikir dia harus pergi dengan penyesalan. Tanpa diduga, Jiang Fan telah kembali. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Jiang Fan meliriknya lalu mengabaikannya. Dia berjalan langsung ke arah Liu Wuchen dan para tetua, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Murid Jiang Fan, memberi salam kepada Master Sekte dan semua tetua." Liu Wuchen merasa cemas di dalam hati. Di permukaan, dia tetap tenang dan berkata, "Baguslah kamu sudah kembali dengan selamat. Pertama, laporkan ke balai tugas." Upayanya untuk memecat Jiang Fan tidak luput dari perhatian orang-orang yang hadir. Belum lagi Chao Zhen dan Yang Qinghua tidak akan setuju. Feng Guchan tidak akan pernah setuju. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berkata, "Jiang Fan, tunggu." Jiang Fan menatap acuh tak acuh pada tetua agung yang berkhianat itu dan berkata, "Apa yang ingin tetua agung ajarkan?" Mendengar nada meremehkan Jiang Fan, Feng Guchan tampak tidak senang dan berpikir dengan dingin. "Dasar orang bodoh, berani bersikap sok tahu. Kau akan segera dipermalukan." Tanpa ekspresi di wajahnya, dia berkata, "Pelaporan ke balai tugas bisa menunggu. Ada seorang kenalan lama di sini yang ingin berlatih bela diri denganmu. Karena dia adalah tamu, janganlah kamu menolak niat baiknya atau mengabaikannya." Kata-kata ini membuat hati Liu Wuchen terbakar amarah, dan dia melotot tajam ke arah Feng Guchan. Dia takut akan kekacauan. Para tetua lainnya juga dipenuhi rasa khawatir. Apa yang seharusnya terjadi tidak dapat dihindari. Sejak Jiang Fan muncul, pergi bukanlah hal yang mudah. Yang Qinghua mengamati Jiang Fan, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Kamu adalah Jiang Fan yang pernah mengandalkan teknik tubuh untuk mengalahkan murid sekte kita, Chao Zhen. Saya sudah lama ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa kamu, di mana kami bisa menemukan murid yang begitu baik?" Nada sarkasnya tak tertahankan bagi anggota Sekte Awan Hijau. Hal itu membuat banyak orang merasa sedikit menyesal. Jika mereka menghentikan Jiang Fan dari menggunakan tangan besi saat itu dan meninggalkan Chao Zhen sedikit martabat, akankah mereka berada dalam situasi ini hari ini?
Jiang Fan menatap tetua kedua sekte petir sejati dengan tenang. Tidak rendah hati atau sombong, dia berkata, Penatua Yang, Anda terlalu memuji. Jika sampah buangan sekte awan hijau sesuai dengan keinginanmu, silakan ambil. Tidak perlu sopan santun atau perjalanan khusus untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Senyuman Yang Qinghua menegang, matanya langsung menyipit. Master Sekte Liu, muridmu yang terhormat sungguh hebat. Meskipun tempat ini adalah wilayah Sekte Awan Hijau, jarang sekali seorang junior berani berbicara kurang ajar kepada seorang yang lebih tua. Bam! Feng Guchan membanting meja, sambil memarahi dengan dingin, Jiang Fan, bagaimana caramu berbicara? Berlututlah dan segera minta maaf kepada tetua yang memukul. Liu Wuchen juga menjadi marah. Dia membanting meja, sambil mendengus dingin, Feng Guchan, sejak kapan menjadi hakmu untuk mendisiplinkan muridku? Jelas, Jiang Fan sedang menjunjung tinggi kehormatan Sekte Awan Hijau. Feng Guchan tidak membantu rakyatnya sendiri tetapi malah meminta Jiang Fan untuk berlutut dan meminta maaf. Memalukan. Beberapa tetua juga melotot marah, dan seseorang dengan temperamen seperti Wen Hongyao bahkan mulai mengumpulkan kekuatan spiritual. Tampaknya siap bertarung kapan saja. Feng Guchan, menyadari kemarahan yang telah dipicunya, mendengus melalui hidungnya, kata-kata omelannya berubah menjadi pembelaan. Saya juga memikirkan kepentingan terbaik sekte ini. Mengubur kepala di pasir hanya akan mendatangkan rasa malu. Tentunya semua orang tahu apakah Cao Zhen itu sampah atau bukan. Liu Wuchen melotot tajam ke arahnya. Berbalik ke arah Jiang Fan, dia menunjukkan ekspresi penghargaan dan berkata, apa yang kamu katakan benar. Barang-barang yang tidak diinginkan dari Sekte Awan Hijau kita, siapapun yang menyukainya dapat mengambilnya tanpa perlu bersikap sopan. Mata Yang Qinghua menyipit. Dia mencibir, tetua agung kalian benar, kalian hanya menipu diri kalian sendiri. Keunggulan murid kita, Cao Zhen, tidak dapat dinetralisir oleh sepatah kata sampah pun. Tapi muridmu Jiang Fan mungkin tidak punya keberanian untuk bersaing dengan orang yang dianggap sampah itu. Dia menatap tajam ke arah Jiang Fan. Tidak berusaha menyembunyikan niatnya untuk memprovokasi. Jiang Fan sama sekali tidak terganggu. Dia menatap Cao Zhen dengan malas dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak tertarik bertanding dengan lawan yang sudah kalah. Jika Penatua yang tidak ada urusan lain, bawalah muridmu dan pergi. Jika tidak, kehilangan muka akan merusak hubungan antar sekte kita, sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh seorang junior sepertiku. Wajah Yang Qinghua menjadi gelap. Anak ini, bagai minyak dan air yang tak bisa ditembus. Namun ini adalah wilayah Sekte Awan Hijau, dia tidak bisa memaksa Jiang Fan untuk bertarung dengan Cao Zhen. Matanya beralih dan dia berkata, kalau kita tambahkan beberapa taruhan, apakah kamu tertarik? Hadiah tanpa pamrih, bagaimana mungkin Jiang Fan tidak tertarik? Baru kemudian dia menunjukkan sedikit senyum. Pertama, mari kita dengarkan apa yang bisa kamu tawarkan. Pengingat, jangan bahas batu kristal, aku tidak kekurangannya. Yang Qinghua mendengus, seorang murid junior mengabaikan batu kristal. Aku tidak tahu kalau Sekte Awan Hijau begitu makmur. Liu Wuchen dan para tetua lainnya menunjukkan ekspresi terdiam. Perkataan Jiang Fan memang tampak agak terlalu muluk. Bahkan mereka tidak berani mengatakan mereka kekurangan batu kristal. Bagaimana mungkin seorang murid junior berkata seperti itu? Namun Jiang Fan dengan santai mengeluarkan 2 token kristal yang masing-masing bernilai 10.000 kristal dari lengan bajunya. Jika Penatua yang dapat mengeluarkan puluhan ribu kristal, aku mungkin bisa mengumpulkan sedikit minat. Jika tidak perlu menyebutkan taruhannya. Tidak tertarik. Wajah Yang Qinghua yang berbudaya dan berbudaya kembali menegang. Dia tidak memiliki 20.000 kristal padanya. Murid junior di hadapannya dengan santai mengeluarkan 2 token kristal bernilai 10.000. Mulutnya berkedut, dan dia harus melupakan gagasan menggunakan batu kristal sebagai taruhannya. Namun apa yang harus digunakan sebagai taruhannya? Pihak lain secara terang-terangan memamerkan kekayaannya. Kalau dia memberikan sesuatu yang bernilai rendah, Jiang Fan mungkin tidak tertarik, yang mana itu hal kecil, tapi itu akan membuat tetua kedua sekte petir sejati tampak pelit, yang mana itu hal yang signifikan.
Namun, menghadirkan harta karun senilai lebih dari 20.000 kristal sebagai taruhannya. Biaya ini terlalu besar. Dia agak gelisah. Bagaimana jika dia kalah? Itu akan sangat memalukan. Melihat keraguannya, Cao Zhen mengerutkan kening karena tidak puas dan berkata, "Penatu Wayang, keluarkan harta karun yang berharga itu. Apakah menurutmu aku akan kalah darinya?" Bab 353, Cairan Spiritual Tanaman Merambat Berpola Naga. Kepercayaan diri Cao Zhen yang telah mengalami nasib sial pun meroket. Karena kultivasinya tidak hanya maju dengan cepat, mencapai lapisan ke-9 dari alam pendirian yayasan. Tetapi bahkan teknik kultivasinya telah memungkinkan dia memahami keterampilan tinju tingkat bumi. Siapa itu Jiang Fan? Saat itu, dia hanya berada di lapisan keempat pendirian yayasan, nyaris tak bisa menang melawannya dengan mengandalkan fisiknya. Sekarang, mampu mengalahkan seseorang seperti Tang Tianlong di alam pendirian pondasi lapisan ke-8 sudah menantang surga. Mungkinkah dia masih bisa mengalahkannya, yang berada di alam pendirian fondasi lapisan ke-9 dan memiliki keterampilan tinju tingkat bumi? Benar-benar mustahil untuk membayangkannya. Mendengar ini, Yang Qinghua yang sedang mempertimbangkan semuanya, juga merasa bahwa dia terlalu berhati-hati. Menurut informasi, Jiang Fan telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam pertarungan peringkat murid terutama dengan mengandalkan fisiknya. Metode kultivasi untuk membangun fisik ini menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Sekte seperti sekte raksasa yang menghususkan diri dalam pengembangan fisik, merasa sangat sulit bahkan untuk mengangkat seseorang dari lapisan ke-8 pendirian fondasi. Bahkan lebih sulit bagi sekte awan hijau. Lebih-lebih lagi, setelah pertarungan peringkat murid, Jiang Fan telah dikirim untuk melakukan tugas logistik. Kemana dia akan pergi untuk meningkatkan bentuk tubuhnya? 99% kekuatannya kemungkinan telah mandek sejak pemeringkatan murid. Setelah mempertimbangkan semuanya dengan cermat, dia akhirnya mengambil keputusan dan berkata, "Baiklah, karena kamu tidak tertarik dengan batu kristal, kamu tidak akan bisa menolak barang ini, kan?" Lalu dia mengeluarkan kotak giok dari dalam jubahnya. Itu diisi dengan cairan spiritual berwarna merah, kental bagaikan madu. Bahkan melalui kotak giok, seseorang dapat merasakan kekuatan spiritual yang sangat murni. Mata Wen Hongyao sedikit menyipit karena terkejut, cairan spiritual tanaman merambat berpola naga. Mungkinkah tanaman merambat pola naga masih ada di tanah 9 sekte? Bukankah kayu roh ini telah dinyatakan punah sejak lama? Mendengar ini, Liu Wuchen juga tampak tercengang, jadi ini cairan spiritual tanaman merambat berpola naga. Dikatakan bahwa 500 tahun yang lalu, kayu ini tumbuh subur, dan banyak pembudidaya di alam pendirian yayasan mengandalkan cairan spiritualnya untuk berkultivasi. Pengguna baru seringkali dapat menembus kemacetan alam pendirian fondasi periode menengah. Dengan penggunaan jangka panjang, kultivasi seseorang bisa meningkat pesat. Setelah mengatakan hal ini, Liu Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Cao Zhen. Cao Zhen tidak menyembunyikan apapun, dan dengan sedikit rasa bangga, dia berkata, "Benar sekali, aku tidak sengaja memasuki rumah gua kuno. Di dalam, saya menemukan sepetak tanaman rambat pola naga yang telah menghilang selama ratusan tahun. Berkat itu, kultivasiku maju pesat. Kotak giok di depanmu adalah apa yang kubawa kembali untuk menghormati para tetua dan saudara-saudari senior di Sekte Petir Sejati." Liu Wuchen mendesah dalam hatinya. Penyesalannya semakin dalam. Awalnya semua ini milik Sekte Awan Hijau. Dengan bantuan cairan spiritual tanaman merambat pola naga, banyak murid pendirian fondasi periode pertengahan dapat maju satu lapisan. Sayangnya, semuanya jatuh ke tangan True Thunder Sect. Para tetua memusatkan pandangan mereka tajam pada kotak berisi cairan spiritual. Cairan spiritual sebanyak itu dapat membantu 10 murid pendirian fondasi periode pertengahan menerobos satu lapisan. Nilainya tak terukur. Melihat ekspresi mereka, Yang Qinghua merasa sangat puas. Kotak berisi cairan spiritual ini adalah satu-satunya yang tersisa dalam diri Cao Zhen, diberikan kepadanya sebagai hadiah atas jasa pengawalannya. Ia bermaksud membawanya kembali ke sekte untuk memberi penghargaan kepada beberapa pengikut yang patuh.
untuk membantu mereka semua mendapatkan lapisan dalam kultivasi mereka. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambilnya sebagai hadiah. Bagaimana menurutmu, Jiang Fan? Dengan kultivasimu, kamu pasti sangat membutuhkan benda ini, kan? Yang Qinghua berkata sambil tersenyum. Jiang Fan telah mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari alam pendirian fondasi. Dia tidak membutuhkan barang ini, tetapi Su Yuran dan Chen Xilin membutuhkannya. Saat meninggalkan sekte, kedua gadis itu masing-masing berada di lapisan keempat dan lapisan ketiga alam pendirian fondasi. Pendirian yayasan periode pertengahan, cairan spiritual ini dapat meningkatkan kultivasi mereka satu lapis. Matanya berbinar, lalu dia bertanya balik, lalu, apa yang kau harapkan aku bawa sebagai hadiah? Jika terjadi duel, kedua belah pihak harus memberikan hadiah. Jiang Fan tidak kekurangan barang bagus pada dirinya dan tidak merasa terbebani karenanya. Aku tidak butuh kamu untuk mengeluarkan apapun. Cao Zhen menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya, senyum sinis muncul di matanya, yang kuinginkan hanyalah kau berlutut di tanah dan bertobat kepadaku setelah kalah. Mungkinkah ada manfaat seperti itu? Jiang Fan setuju tanpa berpikir, tidak masalah. Hal ini membuat Cao Zhen tercengang, dan bertanya dengan curiga, tidakkah kau ingin tahu apa yang kau sesali? Jiang Fan mengangkat bahu dan berkata, karena aku tidak akan kalah, mengapa aku harus peduli? Pernyataan ini membuat Cao Zhen tertawa marah. Kau memang punya rasa percaya diri, mengingat kau pernah beruntung mengalahkanku. Tapi dengarkan baik-baik. Jika kau kalah, kau akan berlutut dan bertobat karena mencoba mencuri wanitaku, menghalangi jalan masukku ke puncak Master Sekte, dan menipu untuk mengalahkanku. Dipahami, benar-benar kacau balau. Jiang Fan merasa bingung dan menggaruk telinganya, bicaralah padaku setelah kamu menang. Cao Zhen mendengus, kalau begitu aku anggap kau telah menerima tantanganku. Kamu punya waktu 1 jam untuk beristirahat. Kalau kamu kalah nanti, jangan bilang itu karena kamu kelelahan karena perjalanan dan aku menang karena memanfaatkanmu. Untuk hari ini, dia telah menanggung penghinaan untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin dia membiarkan kesalahan apapun? Dan melihat bahwa Jiang Fan telah menerima duel tersebut. Liu Wuchen, meski merasa menyesal, hanya bisa mencoba memastikan Jiang Fan tidak akan kalah. Jiang Fan, kemarilah. Liu Wuchen memberi isyarat. Jiang Fan melangkah maju dan berkata, Guru, apakah Anda punya instruksi? Dengan tatapan serius, Liu Wuchen berkata, kemenangan atau kekalahanmu memengaruhi prestise puncak Master Sekte kami dan bahkan Sekte Awan Hijau. Kalian harus menang, atau setidaknya seri, mengerti? Dia tidak berani membayangkan. Jika Jiang Fan menderita kekalahan telak, bagaimana dunia luar akan mengejeknya karena tidak memiliki visi, membiarkan orang berbakat seperti Cao Zhen lolos. Hanya hasil imbang atau lebih yang hampir tidak dapat membungkam mulut orang-orang yang bergosip. Feng Guchan mencibir, Master Sekte, puncak Master Sekte lah yang akan kehilangan muka. Jangan menyeret Sekte ke dalamnya. Setidaknya puncak reinkarnasi kita tidak salah menilai dan membiarkan Cao Zhen pergi. Sebaliknya, itu salahmu jika puncak reinkarnasi kita kehilangan seorang jenius sepertimu. Beberapa tetua mendengar ini dan datang mendekat. Mereka semua melotot ke arah Feng Guchan. Kehormatan sekte dipertaruhkan. Tidak perlu komentar sarkastismu. Li Qingfeng memarahi. Dia kemudian menghibur Jiang Fan, tidak perlu gugup. Fisikmu memiliki ketahanan yang sangat besar terhadap seniman bela diri biasa. Dalam pertarungan sesungguhnya, mungkin bukan Anda yang menderita. Wen Hongyao memelototi Li Qingfeng. Tidak peduli seberapa besar pengekangannya, itu masih dalam kisaran tertentu. Bisakah tubuh lapisan ke-8 menahan lapisan ke-9? Apakah dia menganggap Jiang Fan masih anak-anak yang bisa dibujuk? Dia menyerahkan salep merah kepada Jiang Fan dan berkata, kamu memiliki lebih banyak peluang untuk kalah daripada menang dalam pertempuran ini. Anda harus menyadari hal ini, jadi selama pertarungan, Anda harus mengerahkan segenap kemampuan dan tidak boleh menahan diri. Tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Oleskan salep penambah darah ini di bagian belakang kepalamu. Rasa sakit akan berkurang dan membuatmu bisa bertarung tanpa rasa takut.
Zhao Wuji langsung mencengkeram lengan Jiang Fan, menyuntikkan gelombang kekuatan spiritual lembut untuk membantunya memulihkan kekuatannya. Berusahalah sebaik mungkin. Menang atau kalah, kau adalah kebanggaan Sekte Awan Hijau. Jiang Fan menganggapnya lucu sekaligus menjengkelkan. Itu hanya duel dengan Chao Zhen. Mengapa mereka bersikap seperti menghadapi musuh besar? Namun, setelah melihat berbagai interaksi manusia selama perjalanannya, tindakan Liu Wuchen dan para tetua membuatnya merasakan kehangatan sesaat. Jangan khawatir, sekarang setelah aku menerima tantangannya, aku yakin. Hal ini membuat wajah Liu Wuchen dan para tetua berseri-seri. Namun mengingat kesenjangan antara Jiang Fan dan Chao Zhen, mereka tersenyum kecut. Orang ini cukup pandai menghibur orang. Adapun Chao Zhen dan Yang Qinghua, mereka tetap tenang. Yang Qinghua memberi instruksi, menang saja tanpa harus berusaha terlalu keras. Bagaimanapun juga, kita berada di wilayah Sekte Awan Hijau. Beri mereka sedikit muka. Mengalahkan semua murid puncak Master Sekte telah mempermalukan Liu Wuchen. Jika Jiang Fan dipermalukan terlalu parah, dia mungkin akan marah. Chao Zhen duduk dengan anggun, memegang cangkir teh, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, Tetua Yang. Jika bukan karena keinginan untuk membalas rasa maluku sebelumnya, akankah aku berduel dengan seseorang selevel ini? Aku bahkan tidak akan peduli jika mereka memintaku untuk berduel. Yang Qinghua merasa tenang. Ini bukanlah omongan yang sombong. Dengan kekuatan Chao Zhen, hanya sedikit orang di alam pendirian pondasi lapisan ke-9 yang mampu menandinginya. Biasanya, dia tidak akan meremehkan pertarungan melawan seorang kultivator lapisan ke-8. Hari ini, ia hanya ingin membalas aib masa lalunya. Tidak perlu melawan Jiang Fan secara habis-habisan. Meski begitu, mempermalukannya tidak dapat dihindari. 1 jam kemudian, Chao Zhen meletakkan cangkir tehnya yang kosong, tatapannya tajam, sudah cukup istirahat. Jiang Fan tidak perlu istirahat. Dia memberi Chao Zhen waktu untuk beristirahat. Bagaimanapun juga, Chao Zhen baru saja bertarung dengan beberapa murid puncak Master Sekte. Jiang Fan berdiri tegak, bergerak ke tengah arena, dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Karena hadiahnya sepadan, aku akan membiarkanmu melakukan 2 gerakan pertama. Liu Wuchen, para tetua, Feng Guchan, dan Yang Qinghua. Tanda tanya besar muncul di dahi mereka. Apakah mereka mendengar sesuatu yang luar biasa? Bab 354, hanya ini. Beri dia 2 gerakan. Seharusnya Chao Zhen yang mengatakan ini kan? Yang Qinghua tertegun sejenak, lalu tak dapat menahan tawa. Master Sekte Liu, muridmu yang terhormat benar-benar tahu bagaimana menyampaikan pernyataan. Sebuah pendirian yayasan lapisan ke-8 membiarkan pendirian yayasan lapisan ke-9. Apakah ini membalikkan dunia? Feng Guchan memaksakan senyum, benar-benar murid yang dilatih oleh Master Sekte. Benar-benar unik, mengesankan, benar-benar mengesankan. Beberapa orang tua memiliki ekspresi canggung. Tindakan Jiang Fan memang membingungkan semua orang. Liu Wuchen juga tampak agak malu, menatap Jiang Fan dengan tatapan tegas, dan berkata dengan ringan. Seriuslah, ini bukan lelucon. Karena ini menyangkut kehormatan puncak Master Sekte, Jiang Fan berani bercanda seperti ini. Chao Zhen mengibaskan lengan bajunya dan tak dapat menahan tawa, kau membiarkanku melakukan 2 gerakan. Jiang Fan mengangguk dengan tenang, meskipun ini bukan gayaku yang biasa. Namun, mengingat perbedaan besar yang dipertaruhkan antara kedua belah pihak, kali ini aku bisa membuat pengecualian. Menurut perilaku Jiang Fan yang biasa, dalam pertarungan apapun, dia akan memberikan segalanya. Membiarkan seseorang memiliki 2 gerakan adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi padanya. Namun untuk mencegah Chao Zhen kalah terlalu cepat, membiarkan Yang Qinghua menggunakan taruhan yang tidak seimbang sebagai alasan untuk menolak menghormati perjanjian. Dia membuat keputusan ini. Menyadari bahwa Jiang Fan serius, Chao Zhen tiba-tiba merasa dihina. Ekspresinya menjadi semakin garang, menang melawanku sekali, dan kau meremehkanku. Baiklah, kau ingin aku mengizinkannya, aku akan membiarkanmu. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan dariku. Desir.
Dia menghentakkan kaki ke tanah, meninggalkan 2 garis hitam pada lantai granit. Lalu, melompat keluar seperti pegas. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Jiang Fan. Sebuah telapak tangan menepuk dadanya. Jiang Fan tidak menghindar atau menghindar, bahkan tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, mengandalkan fisiknya saja untuk menahan pukulan secara langsung. Adegan ini membuat Liu Wuchen cemas dan marah. Apa yang kamu lakukan? Bahkan seorang seniman bela diri lapisan pertama pembentukan inti tidak akan berani berdiri diam dan menerima serangan langsung dari seorang seniman bela diri lapisan ke-9 pembentukan fondasi. Terlebih lagi, Jiang Fan baru saja mencapai kondisi fisik yang nyaris mencapai tahap pendirian fondasi ke-8. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Wen Hongyao juga terkejut, menghentakkan kakinya. Anak ini, jalan salah apa yang telah dia tempuh setelah pergi? Tidak belajar apapun kecuali kesombongan. Jika aku tahu siapa yang menyesatkannya, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Kelopak mata Li Qingfeng berkedut. Cemas sekaligus tak berdaya, mungkinkah pencapaian tempat pertama dalam pemeringkatan murid telah membuatnya sombong? Dia tidak seperti ini sebelumnya. Feng Guchan mencibir. Ekspresi Schadenfreude tampak di wajahnya, tidak ada rasa penilaian sama sekali. Apakah kau benar-benar berpikir teknik tubuhmu yang setengah matang dapat menahan serangan dari lapisan ke-9 pendirian yayasan? Tunggu saja sampai dihantam seperti anjing mati. Yang Qinghua yang tadinya tegang kini benar-benar rileks. Tatapannya ke arah Jiang Fan sekarang menunjukkan jejak penghinaan. Saya pikir dia punya beberapa keterampilan. Ternyata aku melebih-lebihkannya. Jika kekuatannya jauh melebihi Cao Zhen, membiarkan 2 gerakan saja tidak masalah, itu akan sangat murah hati. Tapi menjadi jauh lebih rendah dari Cao Zhen dan masih membiarkan 2 gerakan adalah hal yang bodoh, mencari perhatian. Berpikir begitu, dia tersenyum dan meyakinkan Liu Wuchen, katanya, Master Sekte Liu, tidak perlu marah. Kaum muda perlu belajar dari kesalahan mereka. Menderita sedikit, belajar dari sebuah pelajaran, itu bagian dari pertumbuhan. Namun, saat berikutnya, wajahnya membeku. Karena adegan Jiang Fan dipukul dan berdarah tidak terjadi. Sebaliknya, terdengar suara dentuman keras, diikuti suara beberapa langkah mundur. Setelah melihat lebih dekat, itu Cao Zhen, dengan wajah penuh keterkejutan, mundur 5 atau 6 langkah. Dia menggoyangkan telapak tangannya kuat-kuat, wajahnya menampakkan bekas-bekas kesakitan. Bagi mereka yang tidak tahu, sepertinya dia berdiri diam dan Jiang Fan memukulnya. Cao Zhen, apa yang terjadi? Yang Qinghua bertanya dengan bingung. Dia baru saja mengobrol dengan Liu Wuchen dan tidak menyadari kejadian itu. Cao Zhen, dengan wajah seperti melihat hantu, berkata dengan sangat tidak yakin. Fisiknya, tampaknya, tidak hanya berada di lapisan ke-8 pendirian fondasi. Pada saat itu dia memukul dada Jiang Fan. Dia juga mengira Jiang Fan akan terpental dan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Namun, pada kenyataannya, serangan telapak tangan ini terasa seperti tidak mengenai orang. Namun pada patung perunggu yang kokoh. Kekuatan hentakannya hampir menghancurkan telapak tangannya. Dengan amarah yang meluap, Liu Wuchen tertegun, lalu berseru, Jiang Fan, apakah fisikmu sudah membaik? Wen Hongyao, Li Qingfeng, dan Zhao Wuji juga memandangnya dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Meningkatkan fisik seseorang membutuhkan material surgawi dan harta duniawi. Jiang Fan, kalau sendirian di luar, di mana dia bisa menemukan sumber daya yang begitu berharga? Memikirkan, Jiang Fan memegang 2 token kristal masing-masing senilai 10.000 kredit. Keempatnya tiba-tiba menyadari sesuatu. Jiang Fan juga menemukan peluang. Dengan mengingat hal itu, mata mereka menjadi sangat cerah. Tidak heran Jiang Fan berani menerima tantangan itu, dia cukup percaya diri. Keempatnya kembali berharap pada kemenangan Jiang Fan. Wajah Feng Guchan berkedut, dan dia mendengus tidak senang. Tidak heran dia begitu sombong, kekuatannya agak meningkat. Tapi, Cao Zhen baru saja bersikap perhatian pada sekte awan hijau kita, tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia mengerahkan segenap tenaganya, kamu pasti sudah terpuruk. Jiang Fan meliriknya.
menepis debu di dadanya, dan berkata dengan tenang, Cao Zhen, gunakan semua kekuatanmu untuk gerakan kedua. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk menyerang. Begitu dia bergerak, Cao Zhen tidak akan punya ruang untuk perlawanan berarti. Sombong. Yang Qinghua membanting telapak tangannya ke atas meja. Di matanya ada sedikit kepanikan yang tak bisa disembunyikan, dia berteriak pada Cao Zhen, tidak perlu menahan diri. Gunakan serangan terkuatmu, pastikan kemenangan. Rencana sebelumnya adalah menahan diri sedikit, tidak membiarkan Sekte Awan Hijau kalah telak. Sekarang, hal itu tidak penting lagi. Menyimpan kotak cairan spiritual tanaman merambat berpola naga saja sudah cukup baik. Karena intuisinya mengatakan, Jiang Fan ini, fisiknya mungkin belum saja melampaui tahap pendirian pondasi ke-8. Baru saja, serangan Cao Zhen, meskipun tidak berkekuatan penuh, masih memiliki kekuatan sekitar 60 hingga 70%. Bahkan seorang seniman bela diri lapisan pertama formasi inti yang terkena pukulan seperti itu akan menderita cedera ringan. Tetapi Jiang Fan tidak menunjukkan tanda-tanda terluka. Dia seperti Iron Man, sama sekali tidak terluka. Hal ini membuatnya, yang memiliki keyakinan penuh pada pertarungan itu, merasakan kegelisahan yang kuat. Cao Zhen merasa sedikit kesal. Adegan yang dibayangkan di mana dia akan dengan mudah menjatuhkan Jiang Fan dan memaksanya bertobat di bawah kakinya tidak terjadi. Sebaliknya, ia dipaksa untuk tampil habis-habisan. Ini benar-benar menyimpang dari harapan awalnya. Baiklah. Memaksa aku untuk bertarung habis-habisan, bahkan jika kamu kalah, itu akan dilakukan dengan terhormat. Cao Zhen meraung, urat-urat di lehernya menonjol, menggeliat seperti cacing. Kekuatan spiritual di dalam dirinya mengalir deras seperti banjir yang menghantam, berkumpul menjadi kepalan tangannya. Dengan langkah kuat, dia menyerbu keluar. Lapisan ke-9 dari pendirian fondasi, bersama dengan teknik tingkat bumi yang kuat. Seluruh kekuatannya dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Teknik tinju tingkat bumi, ditekan sekeras-kerasnya hingga udara berdesing. Samar-samar terlihat, udara di sekitar tinjunya digosok menjadi percikan api. Seperti dua meteor, mereka menyerang Jiang Fan dengan keras. Tinju meteor, mati. Teknik tinju sekuat itu membuat kelopak mata Liu Wuchen berkedut tak terkendali, dia berbisik, menghindar. Serangan ini tidak boleh dilakukan secara langsung. Wen Hongyao dan Li Qingfeng memandang dengan penuh kekhawatiran. Serangan ini, di lapisan ke-9 pendirian fondasi, benar-benar yang terkuat. Bahkan Zhao Wuji pun tak kuasa menahan rasa khawatirnya, katanya, Jiang Fan tahu batas kemampuannya, dia pasti tak akan tinggal diam saja. Namun, yang membuat keempatnya terkejut, Jiang Fan masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, badan tegak. Dia tidak melepaskan kekuatan spiritual apapun. Menggunakan daging dan darahnya untuk menahan pukulan yang mengerikan ini. Feng Guchan dan Yang Qinghua diam-diam sangat gembira. Persis seperti itu. Jangan menghindar. Dengan cara ini, pertandingan dapat diputuskan dalam satu serangan. Dentuman-dentuman. Meski tampak lama, pada kenyataannya, dari gerakan Cao Zhen hingga menyerang Jiang Fan, itu terjadi dalam sekejap mata. Dua suara tumpul itu berarti tinju itu mengenai dada Jiang Fan dengan tepat. Tetapi, yang membuat semua orang heran, bukan Jiang Fan yang memuntahkan darah dan terlempar kembali, tetapi Cao Zhen yang terpental oleh kekuatan hentakan yang besar. Ah! Teriak Cao Zhen, terpental mundur dan jatuh menghantam tanah. Ke-10 jarinya berlumuran darah, tulang-tulang putihnya terlihat jelas. Lengannya dalam kondisi bengkok yang mengerikan. Kedua tangannya benar-benar hancur. Di sisi lain, Jiang Fan tetap tenang dan kalem. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sepertinya aku tidak perlu bertindak. Bab 355, Kecurangan. Aula Master Sekte terasa sunyi senyap. Namun dalam hati mereka yang hadir, gelombang keterkejutan melonjak. Ekspresi Liu Wuchen membeku. Dia pernah menyimpan sedikit harapan bahwa Jiang Fan dapat menang. Misalnya, fisik Jiang Fan dengan sempurna mengimbangi teknik kultivasi Cao Zhen. Atau mungkin Cao Zhen tidak beruntung dan melakukan kesalahan yang dimanfaatkan Jiang Fan. Namun, dia memikirkan 1000, 10.000 kemungkinan.
Tidak ada satupun yang melibatkan Jiang Fan yang berdiri diam dan hanya mengandalkan kekuatan pantulan untuk melumpuhkan tangan lawannya. Ini adalah jenis hasil yang hanya dapat terjadi dengan perbedaan kekuatan yang signifikan. Dia menatap Jiang Fan dengan perasaan tidak terbiasa. Jika peringkat murid membuatnya melihat Jiang Fan dalam cahaya baru. Sekarang dia mulai ragu apakah Jiang Fan di depannya masih muridnya. Wen Hongyao juga tercengang, bergumam. Aku bertanya-tanya bagaimana mungkin anak ini bisa berubah menjadi jahat. Ternyata dia punya kekuatan yang luar biasa. Emosi Li Qingfeng lebih kompleks dan tak terlukiskan kata-kata. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk pahanya dan mendesah berulang kali, sangat menyesal. Siapakah yang dapat meramalkan bahwa bocah lelaki yang ia bawa sendiri dari Lonely Boat City tanpa spirit root akan tumbuh menjadi seorang guru dengan kemampuannya sendiri? Di tanah, Chao Zhen menahan rasa sakit yang luar biasa. Ketika dia melihat Jiang Fan lagi, di mana rasa percaya dirinya sebelumnya. Dia berteriak, apakah kamu mengenakan baju besi pelindung? Dia tidak yakin. Ia tidak percaya kalau dirinya kalah telak dari Jiang Fan. Serangan berkekuatan penuhnya terhadap lawan yang tidak bergerak telah mengakibatkan cedera hentakan yang parah. Ini bahkan lebih memalukan daripada dikalahkan langsung oleh Jiang Fan. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Jiang Fan menyadari, jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti benar-benar lupa. Benar saja, aku mengenakan artefak sihir pertahanan kelas atas yang dapat menahan serangan di tingkat kelima formasi inti. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, Liu Wuchen menunjukkan ekspresi lega dan mengangguk, tidak heran. Tidak heran dalam waktu kurang dari sebulan, Jiang Fan telah berubah begitu banyak hingga dia tidak dapat dikenali lagi. Ternyata dia mengenakan baju besi, yang menyebabkan Chao Zhen terluka. Wen Hongyao, Li Qingfeng, dan Zhao Wuji saling bertukar pandang, semuanya dengan perasaan campur aduk. Mereka mengira fisik Jiang Fan telah mencapai sukses besar, tetapi ternyata itu adalah efek dari baju zirahnya. Yang Qinghua, yang sedari tadi berwajah muram, menghela napas panjang, aku tahu ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin keajaiban sekte petir sejati bisa dikalahkan dengan cara seperti itu? Dia menyesap tehnya, merasa jauh lebih tenang, dan berkata, Jiang Fan, mengandalkan artefak sihir pertahanan untuk melukai lawanmu agak tidak terhormat. Jika kita menilai pertandingan ini berdasarkan hal ini, tidak ada seorang pun yang akan yakin. Hari ini, mari kita sebut saja seri. Selagi dia berbicara, dia melirik Liu Wuchen dan yang lainnya satu per satu. Tatapan mata Liu Wuchen berkedip, dan dia berkata, baju besi pertahanan ini, sekte kami tidak tahu dari mana muridku mendapatkannya. Bukan karena sekte kami ingin menang sehingga kami menjadikan murid-murid memakainya. Untuk menghindari kesalahpahaman bahwa dia mengarahkan hal ini, dia harus menjelaskan. Kemudian dia menatap Jiang Fan dan berkata, tentu saja, saya juga percaya bahwa Jiang Fan tidak sengaja mengandalkan baju besi itu untuk menang. Dia mungkin lupa kalau dia punya lapisan perlindungan ini. Sayang sekali tangan Chao Zhen terluka parah. Kalau tidak, aku pasti akan meminta Jiang Fan melepas baju besinya demi pertarungan yang adil. Untuk saat ini, kami hanya bisa menghentikan dan menjadwalkan ulang pertandingan untuk hari lain. Wen Hongyao dan yang lainnya memiliki ekspresi canggung yang sama di bawah tatapan Yang Qinghua. Baju zirah yang dikenakan Jiang Fan membuat mereka merasa bersalah. Itu adalah situasi yang memalukan di mana mereka tidak bisa menuntut kemenangan Jiang Fan. Lagi pula, hasil imbang sudah merupakan keuntungan yang tidak terduga. Sebelumnya mereka telah menduga kekalahan telak Jiang Fan dan penghinaan terhadap Sekte Awan Hijau. Hasil imbang sekarang adalah cara untuk menyelamatkan muka. Feng Guchan mendengus tidak yakin, murid tinggi dari puncak Master Sekte benar-benar mengejutkan. Bahkan untuk pertarungan biasa, mereka menggunakan cara curang. Sayangnya, dengan tangan Chao Zhen yang hancur dan tidak dapat bertarung, protesnya menjadi sia-sia. Dia hanya bisa membungkuk pada Yang Qinghua, Penatua Yang, maafkan aku atas rasa maluku. Begitulah sifat puncak Master Sekte Awan Hijau kita, kuharap kau mengerti.
Ia berharap melihat Liu Wuchen dipermalukan dan prestise yang baru dibangunnya ditekan keras. Sayang, pada akhirnya, ia hanya bisa berbicara sinis untuk melampiaskan kekesalannya. Yang Qinghua mengangguk tanpa ekspresi, memang, saya telah melihat banyak hal hari ini. Saya sering melihat orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Tetapi bagi seseorang yang tidak bisa menerima kekalahan sebesar ini adalah yang pertama. Pertandingan tanding di alam pendirian yayasan, namun menggunakan baju besi yang dimaksudkan untuk tingkat kelima pembentukan inti, benar-benar membuka mata. Pertukaran itu membuat Liu Wuchen dan beberapa tetua merasa wajah mereka terbakar malu. Namun, tidak ada penjelasan untuk itu. Cao Zhen pun tak kuasa menahan tawa marahnya, jadi begitu. Dari mana kamu mendapatkan tubuh yang kuat seperti itu? Itu semua curang. Kepercayaan dirinya yang hampir hancur kini pulih kembali, wajahnya menunjukkan penghinaan yang tak terselubung. Kekalahan itu tidak menakutkan, tapi tidak bisa menerimanya itu memalukan. Jika kamu takut kalah, kamu seharusnya menyerah lebih awal. Setidaknya aku mungkin menghormatimu untuk itu. Tetapi jika kamu curang untuk menang, kamu telah mempermalukan nenek moyangmu selama 18 generasi. Bahkan ada saat di mana dia benar-benar berpikir bahwa dirinya jauh lebih rendah daripada Jiang Fan. Setelah mengetahui kebenarannya sekarang, dia merasa sangat lega, bahkan rasa sakit di tinjunya seakan hilang. Curang. Alis Jiang Fan sedikit terangkat, dia dengan santai merobek baju zirah pertahanan yang dikenakannya dan melemparkannya ke tanah. Dengan tatapan tenang, dia berkata, menipu. Kurasa kamu salah paham. Dia mengerahkan sedikit tenaga dengan kaki kanannya. Lantai granit di bawahnya retak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan suara retakan. Dengan jentikan jari kakinya, sepotong kecil granit ditendang ke arah Cao Zhen dengan kecepatan tinggi. Wajah Yang Qinghua sedikit berubah, Cao Zhen, hati-hati. Cao Zhen menepisnya sambil mendengus dan berkata, hanya seorang penipu, meski tanganku lumpuh, aku bisa mengatasinya dengan mudah. Dia memandang dengan jijik ke arah batu yang mendekat, kakinya yang panjang mencambuk ke arahnya. Ia membayangkan batu itu, yang tampaknya tidak terlalu cepat, akan mudah dihancurkan oleh kakinya. Namun betapa terkejutnya dia. Saat terjadi kontak, kekuatan yang tak terbayangkan meletus dari batu itu. Dengan suara, squelch. Kakinya yang kuat langsung menembus daging dan tulang. Batu itu, yang mengalirkan darah, menembus kakinya dan menghantam pilar batu setebal 3 orang. Gedebuk. Pilar itu bergetar, debu berhamburan ke bawah. Sebuah lubang yang dalam dan tak berdasar, mengeluarkan asap putih, muncul di depan mata semua orang. Cao Zhen, setelah mati rasa sesaat, merasakan nyeri dari cedera kakinya membanjiri dirinya bagai gelombang pasang. Rasa sakitnya membuatnya berteriak keras. Ah, kakiku. Dia berteriak kesakitan, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Sambil menatap lubang berdarah di kakinya setebal pergelangan tannya, dia merasakan sakit yang makin parah. Dia berteriak ketakutan dan kesakitan. Semua orang menoleh. Pupil mata mereka mengecil. Hanya sepotong batu yang telah menembus kaki seorang seniman bela diri tahap pendirian yayasan di lapisan ke-9. Ini, bentuk tubuh macam apa ini? Kerumunan orang memandang Jiang Fan dengan ekspresi berubah. Mereka mengira Jiang Fan membiarkan Cao Zhen menyerang 2 kali karena dia berbaju besi. Baru sekarang mereka mengerti. Itu karena fisik Jiang Fan terlalu kuat dan dia ingin menyelamatkan muka sekte petir sejati. Mata tua Feng Guchan menyipit, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Yang Qinghua berdiri di sana dengan linglung. Bentuk tubuh macam apa yang bisa semengerikan ini? Jiang Fan mengambil baju besi pertahanan itu, membersihkannya, dan mendesah pelan. Mengapa kau harus memaksaku untuk bergerak? Bab 356 Distribusi Cairan Spiritual. Awalnya, Cao Zhen bisa saja menghindari hukuman ini. Tinjunya lumpuh, dan dia bisa saja mundur. Namun dia menolak untuk mengakui kesalahannya dan bersikeras menuduh Jiang Fan melakukan kecurangan. Liu Wuchen menarik napas dalam-dalam. Jiang Fan di hadapannya kembali menjadi sosok asing, membuatnya menatap dengan linglung selama beberapa saat.
Baru ketika Yang Qinghua bergegas memeriksa luka-luka Cao Zhen, dia tersadar kembali. Kegembiraan kembali terlihat di wajahnya, dan dia berteriak, "Penatua Yang, aku harus berterima kasih padamu karena meragukan kecurangan muridku. Kalau tidak, sekte kami tidak akan pernah tahu seberapa kuat fisik muridku." Sebelumnya, ketika dituduh curang sebagai master sekte, itu adalah aib yang luar biasa. Sekarang, Jiang Fan telah menamparkan wajah Yang Qinghua dengan keras. Ini benar-benar melampiaskan kemarahannya. Wajah Wen Hongyao penuh dengan kepuasan, dan dia berkata dengan nada sinis, "Penatua Yang, apakah Anda telah memperluas wawasan Anda hari ini? Murid sekte luar di matamu yang tidak bisa menang, ternyata hanya takut muridmu kalah telak. Sayangnya kamu masih tidak menghargainya." Tes. Li Qingfeng dan Zhao Wuji sama-sama tersenyum. Mereka tertawa tanpa suara. Hati mereka teramat senang. "Bukankah tadi kamu baru saja merenungkan tentang baju zirah pertahanan tingkat kelima dari formasi inti? Sekarang sudah beres. Bukan hanya tinju Cao Zhen yang lumpuh, tetapi kakinya juga lumpuh. Dan wajahnya benar-benar hilang. Wajah Yang Qinghua sangat jelek. Bagaimana dia mengejek sekte awan hijau sebelumnya, adalah bagaimana sekte awan hijau mengejeknya sekarang. Bumerang ini kembali dengan cepat. Dia melotot marah ke arah Jiang Fan dan berkata, "Apakah perlu menyerang dengan begitu kejam?" Jiang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saat aku membiarkanmu melakukan dua gerakan, kamu menuduhku curang. Kau bahkan menyeret kehormatan sekte awan hijau dan 18 generasi leluhur keluarga Jiangku ke dalamnya. Saat aku bergerak, kamu bilang pukulanku terlalu keras. Katakan saja apa yang kamu mau." Yang Qinghua membalas dengan marah, "Beraninya kau berbicara seperti itu kepada sesepuh ini. Bagaimanapun, dia seorang yang lebih tua. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang murid muda seperti Jiang Fan untuk berdebat dengannya?" Namun, Jiang Fan, tanpa rasa takut, berkata dengan tenang, "Penatua Yang, apakah Anda lupa bahwa Andalah yang membawa murid-murid Anda ke sini untuk memprovokasi? Dan apakah kau lupa bahwa awalnya aku tidak mau melawan Cao Zhen, tapi kau bersikeras untuk memasang taruhan? Aku telah memenuhi keinginanmu, jadi mengapa kamu marah?" Perkataannya membuat Yang Qinghua terdiam. Rasa kesal dan menyesal memenuhi hatinya. Mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri. Awalnya, Cao Zhen mengalahkan banyak murid puncak master sekte dan itu sudah membalaskan dendam atas ditinggalkannya dirinya oleh sekte awan hijau. Hal itu cukup menimbulkan aib bagi sekte awan hijau. Tetapi mereka tidak puas dan memaksa Jiang Fan untuk menerima tantangan tersebut. Dan hasilnya, mereka digiling menjadi tanah oleh Jiang Fan. "Kamu kejam." Yang Qinghua melotot ke arah Jiang Fan dan hendak pergi sambil menggendong Cao Zhen. Namun Jiang Fan berkata dengan enteng, "Penatua Yang, cepat sekali Anda melupakan banyak hal. Cairan spiritual tanaman merambat berpola naga yang kau janjikan belum diberikan kepadaku." Wajah Yang Qinghua menegang. Kotak giok berisi cairan spiritual tanaman merambat berpola naga itu adalah satu-satunya yang tersisa milik Cao Zhen. Itu juga cairan spiritual tanaman merambat berpola naga terakhir yang tersisa di gua itu. Diperlukan waktu 10 tahun lagi untuk memadatkan sebanyak itu lagi. Dia tidak mau melepaskannya sekarang. Namun saat dia ragu-ragu, Liu Wuchen mengetuk meja dengan jarinya dan berkata dengan nada berwibawa, "Penatua Yang, jangan bilang kau berencana untuk gagal bayar. Datang ke sekte awan hijau untuk pamer dan menyebabkan rasa malu pada sekte awan hijau. Akhirnya dibalikkan oleh Jiang Fan, dan sekarang ingin mengingkari dan pergi. Apakah ada tawaran bagus seperti itu di dunia?" Pikiran dalam benak Yang Qinghua ini langsung padam. Jika dia tidak menyerahkan cairan spiritual tanaman merambat berpola naga hari ini, rasanya mustahil baginya untuk meninggalkan sekte awan hijau. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan enggan mengeluarkan cairan spiritual tanaman merambat berpola naga dan melemparkannya dengan kasar ke arah Jiang Fan, sambil berkata dengan jahat, "Nak, tetua ini akan mengingatmu." Mendeteksi kekuatan tersembunyi pada kotak giok, ekspresi Jiang Fan menjadi sedikit serius. Yang Qinghua ini
Bahkan sekarang dia tidak bisa menerima kekalahan, dan masih ingin membuat Jiang Fan menderita sebelum pergi. Tanpa menunjukkan tanda apapun, Jiang Fan mengaktifkan tubuh pertempuran gajah naga, mendorong kekuatannya hingga batasnya. Dia tanpa gentar mengangkat lengan bajunya dan menangkap kotak giok terbang itu. Kekuatan besar di dalam kotak giok itu langsung meledak. Dalam keadaan terbaik, itu akan menghancurkan lengan Jiang Fan, dalam keadaan terburuk, itu akan meledakkannya. Cedera parah mungkin terjadi dan rasa malu tidak dapat dihindari. Jiang Fan tidak menganggap enteng hal itu, kekuatan yang terkumpul memancar keluar, terjalin dengan kekuatan tersebut, dan menetralkannya. Hanya suara ledakan dari dalam lengan baju Jiang Fan yang terdengar saat lengan bajunya berkibar liar. Setelah 3 kali tarikan napas, akhirnya keadaan menjadi tenang. Jiang Fan dengan santai memegang kotak giok itu dan membungkuk kepada Yang Qinghua, sambil berkata, "Terima kasih, Tetua Yang, atas kemurahan hatinya." Pupil mata Yang Qinghua mengecil. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melempar kotak giok, dia telah menggunakan 2 hingga 3/10 dari kekuatannya. Jiang Fan dengan mudah menangkapnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tendangan Jiang Fan yang melemparkan batu itu tadi bukanlah kekuatan penuhnya sama sekali. Anak ini masih menahan kekuatannya. Kesadaran ini mengejutkan Yang Qinghua. Kapan Sekte Awan Hijau mendapatkan murid yang begitu menakutkan? Namun Cao Zhen, yang masih tidak tahu akan situasinya, di bawah perlindungan Yang Qinghua, dengan kesal berkata, "Jiang Fan, dendam kita belum berakhir." Jiang Fan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Beristirahatlah. Sekte True Thunder bersedia menerimamu, jadi kamu harus berusaha keras untuk membawa kejayaan bagi Sekte True Thunder. Mengenai pembalasan atas penghinaanmu di masa lalu dan membuat Sekte Awan Hijau menyesal, lupakan saja." Cao Zhen yang geram hendak bicara, namun diinterupsi oleh gerutuan dingin Yang Qinghua. "Cukup. Begitu kita kembali, fokuslah pada kultivasimu. Lupakan semua hal lainnya." Kesenjangan di antara mereka telah menjadi begitu lebar sehingga Jiang Fan dapat melumpuhkan Cao Zhen yang hanya berdiri diam. Dia tidak dapat membayangkan seberapa besar kesenjangan di antara mereka saat Cao Zhen mencari Jiang Fan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?